Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini coba kita bahas suatu yang lagi rame terkait dengan GoTo, GoFar, Go Together. Jadi kalau teman-teman menilai ini ya, saya coba akan menjelaskan secara detail ya apa yang terjadi dan apa yang mungkin bisa teman-teman lihat dalam pendekatan sebagai seorang investor ataupun sebagai orang trading, jadi bisa jadikan suatu pembelian teman, nanti bisa juga nggak beli sih. Oke, kita akan ngebahas pertama adalah GoTo. Saya kecil berdasarkan sebentar. Oke, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi kita akan coba mulai. Eh, Pertama adalah yang perlu teman-teman lihat adalah poinnya dia yang perlu kita pahami adalah sekitar ini nih, 17 triliun lembar saham yang sudah diedarkan di investor sebelumnya. Nah, 17 triliun tadi nanti dikasih ke teman-teman kurang lebih 4,5% atau dikalkulasikan sekitar 520 juta lot itu yang dilempar di angka 316 sampai 346. Nah, ini yang perlu poin dasarnya. Sedangkan yang tadi kita hitung-hitung tadi dengan 520 juta lot itu berarti kurang lebih sekitar 4,35%. Ini yang dibagikan ke teman-teman ya. Kita hitung aja. Nah, dari sini kita akan belajar tentang pendekatan seorang bagaimana orang mendirikan perusahaan. Oke. Ini ada angka berapa? Rp1. Angka Rp1 ini dianggap sebagai nilai VAR atau nilai nominal ketika pendirian perusahaan. Oke. Kita belajar pelan-pelan biar teman-teman tahu. Oke. Jadi orang-orang yang di awal tadi untuk membeli saham GoTo, pendiri sebelumnya atau enggak orang yang punya saham sebelumnya itu punya angka di Rp1. Nah, sekarang dilempar ke market di angka 316 sampai 346. Jadi kalau kita hitung-hitung, yang punya satu, kalau dia jual di 316, dia beggar 316 kali. Gitu. Kalau dia punya satu jual di 346, maka dia beggar 346 kali. Jadi kalau kita bisa ngitung ini kayak waran kali ya. Waran kan start kalau kita lagi trading kan dari satu ya. Nah, berarti dia pas opening market langsung 346. Nah, yang jadi masalah kita akan bongkarin satu-satu. Ini kalau ini kan sudah kelihatan ya. Jadi kita cuma lempar 4,3% saja. Itu sekitar 520 juta lot. Oke. Nilai value-nya kalau nggak salah kemarin 17T ya. 17T yang dilempar ke masyarakat. Oke, kita akan coba mulai belajar. Ada apa sih yang perlu dilihat? Pertama adalah ada namanya istilahnya green shoe. Nah, green shoe ini apa? Tadi saya coba udah nyari-nyari. Opsi green shoe ini adalah opsi yang diberikan kepada penjamin emisi efek atau underwriter untuk melakukan stabilisasi harga jika ada sehubungannya dengan penawaran umum perusahaan saham. Jadi kayak dia menjamin suatu pergerakan harga saham GoTo itu bisa tidak volatil. Jadi tujuannya adalah untuk underwriter menambah lagi jumlah saham yang dilepas ke publik, tapi tidak boleh dari 15%. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya baca opsi green shoe-nya, ya. Jadi opsinya adalah untuk menjaga stabilisasi harga, dia akan melempar 15% saham baru kepada teman-teman yang beli di IPO. Oke, kita ngomongin green shoe dulu. Tujuannya apa sih kalau kita ngomongin green shoe ini? Tujuannya adalah menjaga harga. Jadi harganya dijagain oleh underwriter biar harganya stabil. Atau ya bisa jadi underwriternya juga bisa beli di bawah untuk memungutin sahamnya di market kalau emang tadi pada open market terjadi penurunan harganya. Oke, kita ngomongin green shoe apakah baik atau tidak baik? Kalau dalam pengalaman sih ya baik sih kalau emang ini serius dijagain harganya. Tapi masalahnya adalah dengan market cap 431T
uang siapa yang bisa menjaga saham ini gitu loh. Kan market cap-nya setara hampir dengan Telkom kan. Sedangkan dia ngelempar 520 juta lot di awal saja, bisa kebayang ini market saja 520 juta lot, dan dia harus menjaga ini dengan seserius itu. Nah, kita ngomongin Greenshoe, saya kasih contohnya saham yang pernah Greenshoe. Sebentar, saya buka TradingView. Ini TradingView kan ya? Iya, Pak. Oke. Sahamnya adalah ABMM. ABMM ini pernah Greenshoe. Sebentar. Oke. Sekelas ABMM dulu pernah IPO dan dia Greenshoe. Greenshoe-nya aja sempat ditarik ke atas. Habis itu malah setelah IPO harganya turun. Belum pernah menyentuh kembali ke break ATH di opening IPO-nya. Ya, kita bisa lihat sendiri aja ini sekelasnya ABMM yang mungkin tidak sebesar Goto. Tapi historicalnya, ya kalau kita ngomongin historicalnya bahwa historicalnya ABMM dengan Greenshoe, iya naik sih harganya. Dikerek sampai ke atas gitu loh. Tapi pertanyaannya, berikutnya gimana nih opsi Greenshoe-nya Goto? Apakah dia open marketnya naik begini? Terus berikutnya turun sampai sekarang belum pernah menyentuh ATH-nya. Nah, ini yang pertama. Jadi saya opsi pertama dari Greenshoe-nya saja sudah agak ngeri-ngeri sedap. Oke. Yang kedua adalah kita akan ngomongin yang lebih mengerikan. Mana right issue-nya? Sebentar ya. Nggak ada ya. Ya, pakai kata 10 tahun. Oke, kita ngomongin yang kedua adalah opsi right issue selama 10 tahun dengan co-founding 1,5%. Oke. Jadi kita anggaplah hitung-hitungan dasar lah. Misalkan ini suatu saham dia setelah IPO, terus berikutnya setelah IPO ini dia nawarin nih ke yang punya saham sebelumnya. Kalian mau nebus nggak IPO-nya? Kita sudah tebus nih. Habis tebus ada opsi berikutnya, ada RI right issue 1,5% per tahun dikalikan 10 kali. Dan ini kan co-founding ya, 1,5% pangkat 10 kan hitungannya ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung, taruhlah dia punya suatu saham di awal 1 juta lot, bisa jadi nanti dalam 10 tahun ke depan jadi 1,5 juta lot. Nah, sedangkan sahamnya Goto ya bisa dihitung sendiri, dia sekitar hampir total akumulasinya ya 1 T lembar saham. Nah, dikalikan 1,5% secara compounding pelan-pelan, jadi selama setahun dia 1,5%. Jadi habis 1 T ya jadi 1,1 T jadi 1,01 T. Terus berikutnya nambah 1,5 lagi sampai 10 tahun. Jadi sebenarnya ngapain sih tujuan IPO-nya kalau setelah itu ada ngasih opsi RI selama 10 kali. Berarti ya kalau diduga ya ini perusahaan butuh duit dan duitnya adalah teman-teman untuk sebagai retail membeli sahamnya Goto. Oke, ini yang kedua. Jadi
lumayan ngeri-ngeri sedap lah. Jadi kalau saya bilang ya ini ada opsi yang lumayan bikin kebingungan. Bingungnya adalah kenapa dia sekedar perusahaan yang kalau kita ngomongin ya laporan keuangannya nggak bagus-bagus amat lah. Karena kalau kita lihat ini ya LK-nya kan masih ini rencana. Ntar dulu laporan keuangannya kita lihatin. Oke, ini adalah gambaran jumlah aset, liability dan kondisi laporan keuangannya Gotoh pada tahun 2021 masih rugi. Dalam apa nih jumlahnya? Dalam jutaan rupiah ya teman-teman, kalian aja. Masih rugi 8T, 31 Juli, beban pokoknya masih rugi lah, ini perusahaan. Ya, jadi dengan rugi 8T dapetin 17T di market ya lumayan teman-teman bergambling lah, beli perusahaan yang belum untung walaupun punya future ke depan, tapi dari sisi laporan keuangannya belum bisa memberikan gambaran perusahaan ini sehat. Oke, laporan keuangannya juga ya agak kita bingung ya dengan kerugian segini loh. 3 kali dibandingkan dengan jumlah asetnya mereka. Jadi ini kapan perusahaannya untung gitu. Kalau perusahaannya kita anggap ya ini startup mas, nggak ada untung nggak apa-apa karena ada yang terus bakaran duit. Iya. Pertanyaannya yang bakar duit itu sekarang mau keluar di IPO dengan tadi modal dia 1 pengen keluar di angka 316 sampai 346. Nah, sedangkan teman-teman kan bukan yang pertama kali modalin. Oke, itu yang kedua. Yang berapa ya? Nggak tahu tadi udah banyak lah ya. Sekarang kita ngomongin dari sisi opsi yang lain. Opsi saham. Oke, ada opsi sahamnya juga buat karyawan. Berapa ya harganya? Kalau nggak salah, opsi sahamnya itu, tadi saya baca tadi gak lupa. Kalau nggak salah ini berapa ya? Rp2 sampai 202 ya. Ada nggak angka 202? Banyak kan ya. Jadi kalau yang tadi saya baca ada opsi sahamnya adalah buat teman-teman yang jadi karyawannya bisa dapat IPO-nya itu di angka 2 sampai 202. Harga pelaksanaan opsi saham. Kayaknya ada deh. Pelaksanaan opsi saham. Nah, ini ya. Jadi sudah disebutkan bahwa untuk karyawannya beli di angka 2 sampai 202. Sedangkan karyawan kan nggak ada batasan untuk holding period ya. Beda tadi yang Greenshoe tadi. Jadi ya bisa dibayangkan dengan modal 2 sampai 202 dijual di 316 sampai 346, lumayan lah ya, sudah dapat hampir 50%. Habis itu tinggal exit saja karena sudah dapat untung. Nah, opsinya adalah kalau saya bilang sejauh ini saya masih tidak beli. Mungkin kalau teman-teman mau beli ya silakan, kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita diskusin aja dari sisi Gotoh dengan pendekatan tadi saya menemukan nggak mau beli karena ketakutan saya adalah di sisi rate issue-nya yang selama 10 tahun 1,5% berturut-turut. Sedangkan adalah opsi dia punya harga saham di Rp1 dijual 346 di IPO. Saya menganggap ini orang pengen keluar secara untung yang lumayan dalam. Kita punya 1 miliar saja dari opsi tadi satu rupiah keluar di IPO di 346 aja jadi 346 miliar. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan Gotoh. Nggak ada udahan nih. Halo? Saya tidak beli ya. Nggak tahu kalau teman-teman mau beli silakan.
Lu. Nggak ada pertanyaan? Ya Pak, lagi mencerna Pak. Halo, cukup? Kita akhiri ya. Ada pertanyaan kan nih? Ini berarti secara prediksi kemungkinan ke depannya ya gambarannya kayak si buka berarti ya Pak ya? Ya, gambaran paling parah adalah keramaian, Pak. Lotnya di bursa, Pak. Ya, dengan 4,5% aja 520 juta lot loh, Pak. Sedangkan nanti kalau dia tiba-tiba ngeguyur ke market sampai 15%, bisa dibayangkan kan. Iya, iya. Cara allotment-nya aja segede itu. Berarti kalau kita ngitung-ngitung 520 juta lot, mungkin per tik harga sahamnya ya, itu sekitar 80 ribuan sampai 100 ribuan per lotnya gitu. Per tik harga sahamnya. Terus ya berarti kalau kita hitung-hitung ini mirip-mirip PRMS, mirip-mirip friend gitu loh. Dengan allotment segede gitu kan. Dan poinnya adalah dengan modal Rp1 dia jual 346 atau enggak 316 kan udah cuan luber-luber, Pak. Mau Iya. ngapain lagi jagain harga sahamnya gitu loh. Toh bagi investor awal yang beli kan banyak kan ya. Kayak ada SoftBank, terus ada apa lagi ya? Alibaba, terus belum yang teman-teman yang lain, yang Telkom yang punya harga saham di sini. Ya, mereka tinggal exit aja lah. Mereka punya harga bawah ya kita kan ngomonginnya gini loh. Kita sebagai investor kan apalagi yang sahamnya startup kan punya strategi untuk exit plan kan. Ya exit plan terbaik adalah dengan IPO, dengan ini kan dia habis itu keluar kan. Dan IPO-nya kan dipecah-pecah ya, nggak cuma di Indonesia kan. Karena kalau main baca kemungkinan ada di Hong Kong, ada di Hang Seng, terus ada di Nasdaq dan lain-lain. Jadi IPO-nya nggak cuma di Indonesia ya. Jadi bisa dibayangkan nanti sebesar apa duit untuk memaintain saham Goto ini. Jadi saya sih sejauh ini ya mendingan nanti mengutin di market sih Pak, nyopetin Pak. Kalau emang teman-teman menganggap ini IPO-nya sebagai jalan termurah untuk beli, ya nggak apa-apa, beli aja. Toh anggap sebagai lucu-lucuan. Terus kalau kita taruhlah 520 juta lot, biar lucu-lucuannya gimana ya beli aja 1 juta. Ngebit aja 1 juta. Terus lihat allotment-nya nanti dapat 1 juta itu dikasih berapa. Kalau 1 juta dikasih 100% ya sudahlah bye-bye lah. Di hari pertama nggak mungkin naik lah. Tapi kalau 1 juta tadi di hari pertama cuma dikasih 2-3%, ya mudah-mudahan masih ada opsi untuk arah 2 kali lah. Kalau nggak ada ya bingung juga 17T yang uang dilempar ke masyarakat, ya ngapain dijagain Pak? Saya kalau jadi bandarnya ya, mendingan open market langsung ARB. Ntar kita mengutin di ARB, dinaikin ke atas. Dibanding saya beli di awal-awal pas IPO. Itu Pak. Oke Pak. Nah, itu opsi untuk dia IPO di berbagai macam indeks itu ternyata bisa ya? Bisa Pak. Kan Telkom juga 2 kan. Telkom kan ada di Indonesia, ada di Nasdaq kan. Oh gitu. Telkom 2. Dulu kayak Teams juga sempat 2 di Indo sama di Amerika. Terus tapi yang di Amerikanya di listing. Pindah cuma di Indo doang. Oh, baru tahu ini kalau bisa di lebih dari satu indeks. Bisa Pak, bisa. Dulu kan Bukalapak pengennya begitu kan. Yang lebih dari satu indeks itu di prospektusnya ada ya? Kalau nggak salah Disampaikan kemarin nggak? di newsnya sih Pak, ada newsnya. Saya nggak baca Oh, prospektusnya dia mau ke Nasdaq atau kemana. Tapi kalau lihat prospektusnya ini prospektus paling jujur loh. Karena perusahaannya rugi disebutin ruginya, terus perusahaannya belum untung disebutin belum untungnya, dan perusahaannya mau ngapain di sini dijelasin dengan detail sih. Tapi kalau teman-teman bisa baca dengan pelan-pelan, secara prospektus sih serius ya nggak menarik ya bagi saya ya.
Kalau apa namanya? Ini loh Kalau teman-teman, kalau prospektus baca itu cukup 1 halaman ini udah nggak menarik loh. Ini doang nih dibaca udah nggak menarik kok. yang halaman awal apa ya? Di halaman pertama aja lah, nggak perlu 967 halaman ini lah. Baca 1 sampai 2 halaman ini udah nggak menarik, Pak. Jadi baca ini doang, terus baca sampai 2 halaman ini aja, ini udah nggak menarik sebenarnya. Lagi ntar baca semuanya lah, laporan keuangannya merah, terus modal yang punya 1, ada opsi karyawannya. Wah itu lebih dalam, udah nggak menarik Pak. Dari awal udah nggak menarik, apalagi sampai 967 halaman ini mau dibacain. Tapi kita nggak tahu ya, kalau emang ini ada kepentingan nanti yang pom-pom negara ataupun yang ngepom-pom para para trader-trader yang terkenal di sana di sosial media, ya kalau teman-teman menganggap ini menarik ya silakan. Toh bagi saya tidak ada salahnya kan mencoba goto untuk IPO kan. Kalau hal-hal yang perlu kita jadiin keywordnya kalau untuk baca prospektus awal tuh apa aja Pak? Maksud gue gini, prospektus kan ada beberapa hal yang dibahas ya, kayak di tadi laporan keuangan, terus ternyata dia punya opsi pembelian saham buat karyawannya yang di harga bawah itu. Kira-kira buat kita nih, nanti seandainya kita ngelihat IPO selanjutnya itu, keyword yang kita harus perhatiin tuh apa lagi gitu Pak? Pertama lotment. Berapa banyak sih lot yang dilempar ke masyarakat Pak? Jadi kalau allotmentnya terbatas, nggak gede, ya dilihat dulu setelah allotment adalah underwriternya siapa, kenal nggak dengan underwriternya. Kalau nggak kenal, ya dicek lagi baru. Setelah itu, setelah allotment dan underwriter adalah tujuannya ngapain nih dia IPO. Tujuannya kalau emang untuk apa, ada di IPO yang buat bayar bikin pabrik, ada yang buat bayar utang atau beli lahan. Lihat dulu tujuan IPO-nya. Yang ketiga, sebenarnya ya kalau IPO dalam konteks tertentu yang lebih menarik adalah kalau ngasih waran sih Pak. Jadi kita ngambil dapat cuan di induk, dapat cuan di waran. Kalau nggak ada warannya ya wis. Yang keempat, Bapak kenal nggak dengan perusahaannya? Kalau kenal, ya dilihat-lihat lagi. Kalau sejauh ini ya kurang lebih sih itu sih Pak. Karena kalau baca detailing kebanyakan terlalu banyak ya, sampai 600 halaman, 100 halaman. Tapi saya lebih potong-potong sih. Pertama adalah allotment-nya. Allotment-nya cukup nggak? Kalau allotment-nya terbatas dan lumayan menarik, ya dimasukkan sebagai watchlist IPO. Yang kedua adalah sisi berikutnya tadi underwriter, yang ketiga tujuannya di IPO, ya keempat kalau emang sedikit mau lihat laporan keuangannya monggo. Yang kelima ngasih waran atau kagak, kalau ada warannya lebih menarik. Cuma juga IPO Pak, saham lucu-lucuan. Kalau untuk tujuan ya Pak ya, misalkan perusahaan dia mau IPO, tujuannya itu kan ada beberapa macam ya, misal kayak ada bangun pabrik atau mau akuisisi atau bayar utang gitu. Yang tujuannya itu istilahnya tujuannya buruk, bukan buruk ya, maksudnya buat kita tuh ini tujuannya kok buat ini gitu loh. Itu apa aja ya Pak ya? Tujuan yang buruk itu ya buat bayar utang sih Pak. Cuma buat bayar utang aja? Ya dia buat IPO buat bayar utang, atau nanti kayak dia IPO berafiliasi Pak. Itu agak tricky ya. Berafiliasi. Ya jadi lu yang IPO, terus tiba-tiba lu beli tanah tapi tanah bapak lu Pak. Oh gitu. Kayak lu beli pabrik, tapi beli pabrik yang dibeli ada pabriknya bapak gitu. Atau pabriknya anak, kalau pabriknya cucu gitu. Jadi kalau yang agak susah itu tricky adalah dia mengeluarkan sesuatu untuk dapat sesuatu dari sisi kantong kanan kantong kiri Pak. Ya. Nah yang kayak gini kan tricky ya biasanya kan. Dan usianya kan nggak lama ya. Ada beberapa saham itu yang cuma 4-10 tahun habis IPO udah di listing Pak. Oh gitu. Ya jujur li ya kayak kemarin lah NTBK itu kan perusahaan juga NTBK Pak? nggak terlalu bagus-bagus banget lah ya. Ya kan open marketnya kan dinaikin ya. Nah, NTBK.
daily. Kan begini kan, kan dinaikin kan, gitu kan. Nah ini kan perusahaan juga agak ngeri-ngeri sedep kan, setama berkah. Jadi kalau nanti lihat prospektusnya ketahuan kok ini perusahaan nggak serius untuk IPO. Oh, oke. Dia berarti ada transaksi afiliasi gitu, Pak, salah satunya. Salah satunya sih, kalau kemungkinan kalau lihat nanti baca prospektusnya ya kayak beli kantong kiri kantong kanan sih Pak. Jadi uang IPO ya masuk ke perusahaan, habis dari perusahaan pindahin ke anak perusahaan gitu-gitulah. Kalau nggak pindahin kan nanti setelah IPO ini kan bursa kan ngecek kan ya, duit IPO-nya dipakai atau tidak kan oleh perusahaan kan. Ya perusahaannya harus laporan lah ke bursa. Iya dipakai kok. Ya kalau nggak kan kena tindak pidana pencucian uang kan. Nanti kan Bareskrim kerja. Ya makanya nanti setelah IPO ini ya mereka akan melaporkan kok uang yang didapat dari IPO itu buat apa. Dan itu harus sesuai dengan prospektus. Oke. Berarti artinya si prospektus itu adalah apa sih bahasanya? Proposal yang harus dia kerjain gitu kan ya? Iya, dan ini kan harus jujur kan. Nggak jujur-jujur juga lah ya. Nggak, maksud gue gini, ada nggak perusahaan yang IPO tapi dia rada melenceng dikit dari prospektusnya gitu, Oh Pak? banyak Pak. Kan kita ngomongin prospektus ini kan tinggal bayar 5-10 M Pak. Ke underwriter Pak. Tinggal underwriter bikinin Pak. Salah satu contohnya apa Pak yang dia melenceng dari isi prospektusnya Pak? Ada nggak kira-kira? Gue lupa Pak. Pokoknya saham-saham yang di listing aja Pak. Oh, yang di listing. Ada saham-saham yang di listing itu apa sih? Yang mau di listing apa? Itu ya. Bentul. Bukan ada. Oh, ada lagi. Itu kan mau di listing tuh kalau nggak salah. INPS Pak tahun 2009. Fin. Kalau nggak salah ada kok Pak saham-saham yang di listing. Udah gue bikinin di status Instagram kok Pak. Mana ya IG gue juga lupa. Aqua Pak. Aqua mah nggak di listing Pak. Dia emang dia cabut. ini ya, apa namanya? Kabur Ya, cabut. Fin, Rina, INPS Pak. Nggak nyampe 10 tahun Pak di bursa kita. Karena prospektus ini bisa dibikin ya teman-teman ya kan. Tinggal kalau tadi aku diskusi sama beberapa orang sudah IPO itu cuman cukup bayar 5-10 M Pak. 5-10 M tinggal dihitung-hitungin valuasinya mau dibikin berapa. Mau 100 miliar, 400 miliar ya sakrape underwater Pak. Oke. Itulah dunia saham Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo teman-teman yang mau bertanya. Gak ada ini? Mudahan kita lah ya. Pas setengah jam. Ada lagi nggak yang ini mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akhiri saja. Jadi kalau saya secara pribadi tidak beli Goto karena emang terlalu besar opsi di marketnya. 17T 520 juta lot dengan harga 316,346. Jadi kalau valuasi 400 triliunan, ya ini lumayan gemuk lah secara valuasi sebuah saham yang IPO. Terus ya kalau teman-teman mau beli, saran saya ya lucu-lucuan aja, jangan terlalu gede lotmennya. Jadi lot size-nya diatur, kalau emang teman-teman punya dana 10 juta ya beli aja 1-2 jutaan. Kalau nggak mau beli, lebih baik nggak mau beli sih bagi saya. Nanti tinggal kita lihat di market, di open market ya kalau naik ya rezeki, kalau nggak naik ya nggak apa-apa.
Takutnya karena kegedean allotmentnya ini malah teman-teman nggak tenang sih. Nanti malah dapat 100%, akhirnya malah rugi lumayan dalam. Itu aja untuk pagi ini. Nggak ada pertanyaan lagi nih? Nggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Pak Aldi. Yo, Makasih Pak Aldi. sama-sama. Kan bahas IPO doang.